Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bacaan kita hari ini kalau secara leksionari ada 4 bacaan, dan yang bacaan Injil seharusnya terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 ya. Jadi ada 4 bacaan yang jadi daftar bacaan leksionari. Nah, bacaan Injilnya itu Markus 1 ayat 21 sampai 28. Tetapi saya memilih untuk menggunakan Mazmur pasal 111 yang kiranya bisa kita pakai untuk perenungan tema yang mau kita renungkan bersama hari ini. Nah, Markus 1 ayat 21 sampai 28 sebenarnya juga bicara tentang ketakjuban orang-orang pada karya Yesus. Tapi saya akan menyimpan itu untuk kesempatan lain, khususnya untuk PA hari Rabu. Jadi PA besok Rabu akan membahas tema ini dari sudut pandang Markus 1 ayat 21 sampai 28. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, bergabung di PA online hari Rabu. Nah, hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur pasal 111. Nah, sebelum kita masuk bacaan Mazmur Bapak Ibu Saudara, saya hendak mengajak kita untuk mengingat-ingat momen di mana kita takjub pada sesuatu. Kapan kita takjub atau kagum pada sesuatu hal? Misalnya yang pernah saya alami, saya waktu itu pertama kalinya ngelihat artis secara langsung. Ya, dalam sebuah kesempatan saya bisa melihat seorang artis yang biasanya cuma lihat di TV. Nah, kali itu lihat secara langsung dan saya takjub ya, kalau yang namanya artis itu ternyata memang glowingnya itu berbeda dari orang pada umumnya ya. Tentu karena mereka melakukan perawatan kulit dan lain sebagainya yang membuat penampilannya berbeda gitu ya. Nah, saya ingat di situ saya takjub ya, kok ada makhluk manusia yang good looking begitu ya, penampilannya baik, takjub. Atau mungkin kita juga pernah mengalami ketakjuban ketika suatu saat kita menempuh perjalanan yang dipenuhi dengan pemandangan yang sangat bagus gitu ya. Kita berada di ketinggian,
dengan kendaraan, lalu kita bisa melihat pemandangan sekitar yang begitu bagus dan kita menjadi takjub. Atau mungkin ada pengalaman lain, tetapi pengalaman-pengalaman atau momen-momen di mana kita takjub pada sesuatu hal, meskipun berbeda bentuknya, tetapi itu selalu punya kesamaan, yaitu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di atas rata-rata, yang membuat kita mengalami ketertakjuban. Nah, lalu bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan tema kita hari ini, takjub pada kuasa Allah? Kapan kita menjadi takjub pada kuasa Allah? Apakah semata-mata pikiran kita sudah dibatasi bahwa sesuatu yang menakjubkan haruslah sesuatu yang luar biasa? Sesuatu yang menakjubkan adalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang di atas rata-rata. Nah, kalau kita memakai cara berpikir yang demikian, mungkin kita bisa luput untuk merasakan takjub pada kuasa Allah. Nah, bacaan Mazmur ini menunjukkan ketakjuban pemazmur pada kuasa Allah. Tandanya apa? Tanda ketakjuban pemazmur ini ada dua hal. Yang pertama, pemazmur takjub ketika dia merasakan syukur. Ya. Dia takjub, makanya dia bersyukur. Di ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Rasa syukur yang dialami pemazmur lahir dari sebuah ketakjuban pada kuasa Allah yang nanti bisa kita temukan di bagian selanjutnya Mazmur pasal 111 ini. Jadi tanda kalau kita ini apakah kita cukup takjub pada kuasa Allah, tandanya yang pertama adalah apakah kita bersyukur. Apakah kita bisa bersyukur dalam kehidupan ini bahwa ada kuasa Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan tanda yang kedua adalah yang dilakukan pemazmur, selain bersyukur, dia bersaksi. Syukur yang dia ungkapkan itu dilakukan dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kalau kita takjub pada sesuatu dan kita merasa bersyukur akan itu, maka ada yang mengusik dalam diri kita yang membuat kita ingin menceritakan kepada orang lain ketakjuban yang kita rasakan. Dua tanda ini rasanya cukup untuk mengetahui apakah kita merasakan takjub pada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama bersyukur dan yang kedua bersaksi. Kalau bersaksi jangan dipahami kita bersaksi di depan umum lalu kita menceritakan dengan luar biasa, enggak. Dari hal-hal yang sederhana kita menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita tentang pengalaman bersama Tuhan yang baru saja kita alami, itu juga sudah termasuk bersaksi. Nah saudara, kalau dua hal ini agak sulit kita lakukan, maka bisa jadi kita kehilangan momen ketakjuban kita pada kuasa Tuhan. Apalagi di masa-masa saat ini, kita hampir sebentar lagi merayakan ulang tahun virus corona. Ya, sudah hampir 1 tahun dan mungkin kehidupan saat ini terasa makin berat. Yang tadinya masih bisa bertahan di awal-awal pandemi, sekarang merasakan tabungan yang mulai habis. Ya, persediaan yang tadinya bisa kita andalkan mulai susut. Dan
apa yang mau kita syukuri? Apa yang mau kita persaksikan kepada orang lain? Nah, saudara, saya mau mengajak kita di dalam perenungan hari ini, bagaimana kita bisa menjadi takjub pada kuasa Allah. Yang pertama adalah mari kita mencoba menemukan kuasa Allah di dalam keseharian kita. Kalau pikiran kita masih dibatasi bahwa karya Allah yang mau membuat kita takjub adalah sesuatu yang spektakuler, seperti disembuhkan dari sakit penyakit yang parah, mungkin kita belum mengalaminya. Tapi dari pemazmur ini kita mau belajar yang pertama, mari kita menemukan kuasa Allah di dalam keseharian. Ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata rezeki di sini kalau diintip bahasa aslinya, saya nggak mau nyebutkan apa, tapi artinya makanan, food, ya. Seperti yang juga muncul dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Kuasa Allah di dalam kehidupan kita mula-mula hadir melalui makanan yang bisa kita nikmati, sehingga kita bisa sehat, sehingga kita bisa hidup. Ya. Ini tentu bukan mau menggambarkan Allah yang pelit, kok ngasihnya cuma makanan. Tetapi Allah memperhatikan kebutuhan yang paling dasar manusia, yaitu makanan. Dan Allah memelihara kita setiap hari melalui sesuatu yang kita makan. Kenapa kita setiap kali makan kita berdoa? Karena kita mengimani bahwa makanan yang kita terima adalah berkat Allah. Dan melalui itu Allah menyatakan kuasa-Nya. Yang membuat kita tidak mampu takjub pada hal-hal sederhana semacam itu sebenarnya adalah keegoisan kita sendiri. Saya teringat sebuah artikel yang saya tulis, Bapak Ibu nanti bisa browsing di Google dengan mengetikkan judul artikel ini. Saya menulis artikel dengan judul Ketika Lidah Mencuri Kuasa. Ini salah satu contoh bagaimana kita seharusnya bersyukur atas makanan, tetapi kita jadi bersungut-sungut pada jenis makanannya. Kan Tuhan menjanjikan kepada kita pemeliharaan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi kita sebagai manusia seringkali mempermasalahkan wujud makanannya, kan gitu ya. Kalau kita dapat lauk yang tidak sesuai dengan selera kita dan kemudian kita jadi grundel, bukankah itu bentuk keegoisan kita? Allah sudah memelihara, memberi makanan, tetapi kita yang punya ego. Pemberian Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam banyak hal keegoisan menghalangi kita untuk takjub pada kuasa Allah. Ketika kita sudah punya batasan apa yang menurut kita baik dan apa yang ternyata Allah berikan ternyata berbeda, kita jadi terluput untuk menemukan kuasa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita mau kembali merasa takjub pada kuasa Allah apapun bentuknya, mari coba kita teliti dari hal-hal yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya sepele dan remeh di dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu adalah tanda kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
kita seringkali terbatas pada kuasa Allah hanya dalam hal yang kita terima. Ayat yang ke-6 mengatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ada kata memberikan di sana. Kuasa Allah bisa kita temukan di dalam pemberian-pemberian Tuhan yang kita terima. Tapi mari kita juga melihat bahwa dalam sesuatu yang tidak kita terima pun sebenarnya ada kuasa Allah. Misalnya gini, kita pengen berkat itu dalam bentuk materi yang berlimpah. Ya, semua orang pasti senang kalau mendapatkan kelimpahan dalam materi. Tetapi pertanyaannya, kenapa sekarang Allah belum memberikan sesuatu yang berlimpah itu dalam kehidupan kita? Oh, bisa jadi karena kalau kita diberi, kita tidak siap untuk itu. Ya, maka mari kita mensyukuri bukan hanya apa yang kita terima, tetapi juga apa yang belum Allah berikan. Karena artinya Allah mengetahui kebutuhan kita, Allah mengenal kita, apakah kita cukup siap untuk menerima pemberian-pemberiannya. Kalau menurut Allah kita tidak siap, maka Allah tidak berikan. Ya. Kenapa seorang anak yang di bawah umur belum diberikan izin untuk mengendarai kendaraan bermotor? Ya, seperti berita yang belum lama saya baca, anak di bawah umur, kayak kalau tidak salah umur 13 tahun nyetir mobil dan kecelakaan, 1 orang tewas. Pertanyaannya, kenapa anak di bawah umur belum bisa diberikan izin untuk mengemudi kendaraan bermotor? Karena dia belum siap. Jadi ketika orang tuanya tidak memberi izin kepada anaknya, justru itu kan tindakan kasih. Karena orang tuanya tahu atau instansi begitu ya, yang punya SIM harus di atas 17 tahun, tahu bahwa memang belum siap maka tidak diberi. Sama halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa akan sesuatu hal, setelah sekian lama kita berdoa dan apa yang kita doakan itu tidak kunjung kita dapatkan, mari kita mensyukurinya. Karena bisa jadi Allah mengenali kita, menilai kita tidak cukup siap untuk menerima apa yang kita minta. Jadi di dalam hal-hal yang tidak kita miliki, di situ juga ada kuasa Allah yang dinyatakan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita bahwa Allah selalu menakjubkan. Saya hendak mengakhiri khotbah ini dengan mengutip dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Allah adalah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kuasa Allah melampaui pengetahuan kita dan kebijaksanaan Allah melebihi pengetahuan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya pada kuasa Allah. Di dalam segala hal, di seluruh kehidupan ini, kuasa Allah dinyatakan. Dan ketika kita bisa menemukannya, hati kita dipenuhi ketakjuban. Dan melalui itu, muncul rasa syukur dan kerinduan untuk menceritakan kuasa Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini, selamat mengalami kuasa Allah. Amin.